Sampai kapanpun kita nggak akan percaya, nggak akan tahu, nggak akan merasakan karena kita udah nggak percaya. Nah, waktu itu ada sebuah kejadian di mana Sarah butuh pertolongan. Kita kan tidak pernah tahu benar ada surga atau neraka itu kita nggak pernah tahu. Betul. Tapi Sempurna, asik. Pasti sudah ada yang familiar banget dengan kata-kata sempurna. Nama aslinya Aditya Prambudi. Betul Nama sekali. panggungnya Demian. Ini dia, halo Mas Halo, Demian. halo, Apa thank you, kabar? halo. Senang banget nih, aku ada di, aduh, kaosnya agak horor sih ya. Oh enggak loh, ini istri aku loh, masa istri aku horor? Iya, tapi Cantik tulisannya loh. horor, luar biasa loh. Jadi ini mau bocoran dikit nih, kita lagi spill nyamperin Mas Demian ini. Betul. Ini boleh lah dikasih tau, kita ada di Kita lagi ada di depan hantu. rumah hantu sebenarnya. Jadi kan memang ini kan memang namanya kan acaranya horror festival. Jadi memang aku ngeliat tuh beberapa tahun, 6 tahun belakangan lah semenjak ngebantuin istriku punya konten di YouTube. Aku ngeliat tuh kayaknya tuh pencinta horor ternyata besar banget. Betul. Terus kalau tarik mundur, oh ternyata juga memang dari dulu film horor ya, kita bicara film horor. Terus kayak bahkan yang kalau berita-berita tentang horor tuh di Indonesia tuh dimakan menarik banget banget, kan, benar menarik banget. Kayak ada satu pernah juga sebuah artikel di momen yang sama berhubungan dengan politik. Jadi antara kalau nggak salah tuh perempuan yang berkebaya di sebuah jalanan gitu. Nah ada isu politik. Kalah, Masuk, lebih betul, kalah lebih dibandingkan isu politiknya kalah sama yang hantu-hantuan. Nah, terus aku mikir langsung yang, nah wah kita bikin sesuatu yang memang fokusnya di horor dan makanya sejak itu aku fokus di horor dan ini 6 tahun kemudian aku punya mimpi pengen punya horror festival dan hari ini ya alhamdulillah tercapai. Oke. Jadi horror festival ini sebenarnya apa? Para hantu kumpul reuni di sini atau gimana? Bisa, boleh. Tapi intinya aku pengen menyajikan apa ya sebuah hiburan lengkap. Nggak hanya sekedar musik aja, tapi kita bicara yang semua berhubungan horor. Makanya di belakang kita ada rumah hantu. Oke. Di sebelah sana tuh ada yang namanya museum hantu. Nah, museum hantu itu sebenarnya Koleksi hantu-hantu. hantu-hantu. Ya, jadi itu hantu-hantu yang pernah kita temuin selama 6 tahun. Kita pilih yang terbaik, maksudnya kita pilih yang eye catching lah, yang menarik dan punya background cerita story-nya menarik. Kita jadikan patung. Nah, patungnya itu ada di sana dan itu jadi istilahnya 1:1. Jadi kalau misalnya kamu lihat, anggaplah pocong gitu. Nah, pocongnya aslinya kayak gitu dan memang itu dibentuk dari Sesuai asli. apa yang Ya, apa pernah yang terlihat. ditemuin. Jadi kayak misalkan kayak aku lihat kamu, aku bikin patung kamu begitu 1:1. Oh. Tingginya, besarnya, mukanya, posisinya, kainnya, semua itu kita bikin 1:1. Tapi akhirnya bikin kayak gini horror festival, memang dari dulu sempat kepikiran apa baru belakangan seperti tadi bilang 6 tahun dengan proses berkecimpung lah dengan setan-setan dan teman-temannya itu. Bukan. Harus digarisbawahi setan dengan hantu beda. Oh, oke. Bedanya? Setan itu sebenarnya ada di setiap diri manusia. Ah. Jadi setan itu adalah sifat buruk yang ada di dalam manusia. Sedangkan kalau hantu itu belum tentu setan. Hantu itu adalah bisa jadi orang yang sudah meninggal, akhirnya kita namanya earthbound, sudah meninggal, akhirnya mereka menunggu hari waktunya mereka, hari akhir, mereka linger atau istilahnya masih punya urusan yang menurut selesai di dunia. ya belum selesai dunia. Makanya kadang-kadang kan ada yang hantu gentayangan kayak gitu. Tapi mereka bukan setan. Setan itu ada dalam diri manusia yang sifat negatifnya kita. Makanya kadang-kadang kan kayak ada manusia kayak pengen ngambil, pengen ngebunuh orang. Nah itu ada di kita sebenarnya. Bukan mereka di mana-mana, tapi sifat buruk manusia. Makanya kadang-kadang aku kurang suka kalau ada yang bilang, oh ini nih apa namanya banyak setan di situ. Bukan, setan itu nggak pernah ada di mana-mana. Tapi setan itu ada di dalam Ada di manusia. kita sendiri. Idenya kenapa apa baru-baru ini atau setelah sebenarnya berapa tahun? sebenarnya awal-awal mungkin baru setelah 2 tahun aku berkecimpung di dunia yang mistis sama istriku. Terus aku ngerasa kayak oh kalau misalnya one day punya mimpi event yang benar-benar fokus di horor gimana ya, karena kan hampir semua yang mainstream musik. Betul. Oh kayak misalkan kayak podcast, bikin semua podcast gitu kan. Nah, tapi yang benar-benar fokus di horor tuh nggak ada. Aku pengen gimana caranya pencinta horor tuh datang ke sini nikmatin nggak cuma hanya rumah hantu aja, tapi ada sensasi yang lain gitu loh. Kayak buat mereka yang nggak bisa ngelihat hantu, kita kasih lihat hantunya kayak gini beneran ada gitu. Makanya kita bikin. Nah konsep ini sebenarnya adalah awal ya bisa dibilang kayak pijakan pertama nih, langkah pertama. Loh, ini pertama, maksudnya berarti nextnya akan ada event-event yang berkaitan dengan Iya harus, pengennya tiap tahun ada. Nah yang di koleksinya sini ntar hantunya makin banyak ini. pasti, karena kita kan kayak aku punya di aplikasiku namanya tuh ada Sosokpedia.
Jadi sebenarnya hantu-hantu yang pernah kita temuin itu ada sekitar lebih dari 1.000. 9.000. 9.000 hantu. Iya, 9.000 hantu yang udah pernah kita temuin. Nah, bayangin aja, itu kita udah ada sekitar 6 tahun bertemu dengan hampir lebih dari 9.000 hantu. Nah, dari situ beberapa kita pilih jadiin patung. Gitu. Nah, itu balik lagi untuk masalah museum, rumah hantu. Nanti kita juga pengen mengakomodir yang lain-lainnya. Misalkan kayak waktu itu kita bikin di sini setiap malam Jumat, kita bikin nonton bareng film horor. Malam Jumat nonton bareng film horor. Iya, ada komunitas cosplay hantu. Terus ada tutorial gimana cara makeup yang serem-serem, yang horor, yang kayak dikira tutorial menjadi hantu. Enggak, kan ya? Okay. Jangan dong. Nah, kayak gitu-gitu maksudnya. Terus kita pengen mengakomodir semua yang berbau-bau yang secara apa ya? Kalau tradisinya di luar negeri kan Halloween. Ya. Nah, kita tuh tidak punya yang misalnya lokal pride-nya nggak ada. Nah, aku pengen angkat itu. Makanya kayak di sini kita juga ngangkat beberapa makanan-makanan yang berhubungan dengan istilahnya menyerempet-nyerempet dengan hantu gitu. Kan kalau misalnya itu ada yang kayak rawon setan gitu kan. Nah, kita punya juga di sini ada namanya jajanan mistis. Kalau minuman namanya wangsit. Oke. Makanan itu namanya Jadi ada makanan ini kayak kembang kantil, bunga-bunga. Tapi jadi kita ada namanya crispy kantil. Beneran serius. Terus kayak minumannya kita ada gabungan kopi sama mawar. Oke. Jadi beneran kita challenge, kayak di sini aku challenge juga beberapa tenan-tenan yang ada di sini, aku challenge untuk bikin yang bertemakan horor. Terus tadi crispy kantil, terus gitu ada juga sajen tuh ada berapa jenis gitu aku lupa. Pokoknya berhubungan namanya tuh ada misis-misisan gitu. Oke, berarti bener-bener ini horror festival ini semuanya tentang horor ada di sini. Betul. Tapi yang menarik, horor di mana pasti kalau nggak rumah hantu, cosplay, kostum-kostum hantu gitu. Tapi ini ada musik. Musik. Nah, menyambungkan dari idenya Mas Damian horor, kemudian musik hadir dan kalau nggak salah ada beberapa grup band yang ternama juga kan. Betul. Ada di situ. Kemasannya seperti apa? Kenapa bisa ada musik di tengah ketika orang deg-degan dengan hantu-hantu? Nah, jadi kalau secara psikologisnya, aku tuh setiap kali kadang-kadang nonton film horor, kadang-kadang kita butuh penetralan. Menetralisir. Itu netralisir. Jadi kayak kita habis yang hantu-hantu tegang, netralin, nonton musik, makan kuliner gitu. Jadi memang konsepnya begitu tujuannya. Jadi bukan yang sekedar hanya lo kok nih musik jumping, enggak. Karena kita pengen semua pulang tuh happy. Jadi datang ke sini bukan karena takut. Aku sih gak jamin ya pulang happy kalau kan pada saat kamu habis dari sini masuk rumah hantu atau museum gitu kan, terus kamu makan habis itu nonton musik band favorit kan happy dong. Iya happy lah, sampai rumah kebayang kan apa yang tadi dilihat. Nah, itu masing-masing. Kalau itu udah derita masing-masing dari orang yang datang. Tapi tadi ada di sini itu. Makanya cuma kan orang yang datang ke sini harusnya sudah tahu akan mendapatkan apa dan akan ekspektasi apa, kan mereka udah paham harusnya. Karena mereka pada saat datang kan bayar tiket. Jadi kayak mereka udah pada saat tahu, gue pengen kesana, pengen menikmati warna rumah hantu. Jadi udah expect gitu. Mas, menarik nih. Tadi setelah sekian tahun berkecimpung dengan dunia horor lah, kemudian bikin kayak gini gitu. Titik baliknya apa sih tertarik dengan dunia horor? Karena koreksi kalau salah, bener nggak dulu Mas Damian tuh kayak nggak percaya atau agak? Iya, karena kalau di dunia sulap itu kan semua harus bisa dijelaskan, logis gitu kan. Maksudnya walaupun kayak aku bisa nerbangin orang, terus aku bisa teleportasi, semua tuh sebenarnya bisa dijelaskan, tapi kita tidak jelaskan ke publik. Tapi semua itu harus bisa dirinciin, gimana, seperti apa. Nah pada saat awal-awalnya dulu sebelum menikah sama Sarah, aku ngerasa hal-hal seperti itu sebenarnya memang ada, tapi kan tidak bisa dibuktikan. Betul. Sejalannya waktu, begitu nikah sama Sarah, terus aku mengalami sendiri, akhirnya balik lagi yang namanya hal-hal mistis itu ujung-ujungnya kepercayaan. Sama kayak gini misalkan kayak kita bicara yang paling simpel aja. Ketika pada saat aku kalau misalnya mau jelaskannya sebenarnya agak ekstrim, tapi gini, misalkan gini, sebagai orang yang kita bicara muslim ya, kita bicara muslim. Untuk sebagian orang kan minum alkohol itu tidak apa-apa, yang non muslim. Tapi bagi yang muslim kan kepercayaannya tidak boleh. Orangnya sama, kita sekarang buang kepercayaannya dulu nih ya, dibuang dulu kepercayaannya, tapi manusia sebagai manusia. Yang satu minum alkohol, yang satu lagi minum alkohol dengan muslim. Tapi kita bicaranya di baliknya itu ya, di balik kepercayaan mereka ya. Tapi
harusnya kan secara manusia tuh sama. Iya, sama. Bedanya yang ini percaya Percaya, bahwa yang ini- kalau pada saat dia minum itu kena dosa, yang ini enggak. Betul. Nah, berarti ujung-ujungnya kan akan ada dosa ketika kepercayaan, di balik kepercayaan itu. Betul. Nah, baik lagi dengan juga yang aku tarik lagi ke yang berhubungan dengan horor. Mhm. Kalau misalnya kita bicara yang horor, kalau yang nggak percaya nggak akan ngalamin, nggak akan percaya juga. Yang tidak percaya tidak akan ngalamin. Tidak akan ngalamin dan tidak akan pernah merasakan. Karena apa? Ujung-ujungnya semua dilogiskan. Misalkan nih, Oh, tiba-tiba di belakang ada kotok-kotok, dok 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 gitu. oke. Di rumah sendirian. Pasti kita karena kita nggak percaya mikirnya, tikus, Iya, iya. musang. Terus bau ini apa? Bau apa namanya? Misalkan ada bau, kalau musang tuh bau apa sih? Pandan gitu. Mhm. Kalau ada bilang, wah bau pandan, jangan-jangan ada kuntilanak. Tapi kalau yang nggak percaya, oh musang. Nah, jadi sampai kapanpun yang nggak percaya ya nggak akan percaya, Tidak nggak akan. akan ketemu dan nggak akan merasakan karena semua dibawa logis. Nah, once aku percaya, mulai ngebuka bahwa ada satu hal yang sebenarnya itu apa yang kita lihat apa yang tidak bisa kita lihat belum tentu ada. Apa yang kita lihat bukan berarti tidak ada. Apa yang tidak kita lihat Ya, bukan berarti tidak ada. Iya. Oke, Udara, nggak ada. nggak ada Tapi kan? bisa dirasakan. Yes, itu dia jawabannya yang paling Oke. simple. Rasa manis. Iya, secara wujud Coba kamu fisiknya jelasin ke aku. Rasa Secara- manis itu apa sih? nggak bisa dideskrip, tapi ya manis, dirasakannya ada. Oh, oke, I see. Begitu juga dengan kepercayaan, apapun itu, percaya dalam arti global ya, nggak hanya agama ya. Kepercayaan, cinta, kita percaya cinta itu ada, maka kita akan merasakannya. Kalau kita sampai kapanpun nggak percaya cinta itu ada, ya kita nggak akan merasakannya. Kasih sayangnya apapun akan dibentuknya kayak Ya udah. Terus kalau hantu juga sama. Sampai kapanpun kita nggak akan percaya, nggak akan tahu, nggak akan merasakan karena kita udah nggak percaya. Nah, hantu itu bisa tahu atau nggak, kita apa? Rasain, merasakan. Kalau kita di rumah sendirian, tiba-tiba kita misalkan ada hal-hal yang aneh nggak bisa jelaskan, kan kita merasakan sendiri. Iya, betul. Kamu cerita ke aku yang bisa-bisa nyawa aja. Iya, betul. Gitu. Jadi makanya sejak itu aku ngerasa memang aku saat itu bukan orang yang percaya, tapi begitu aku terbuka, pikiranku terbuka dan aku merasakan banyak hal, oh ada ya ternyata mereka. Begitu pikiranku terbuka, aku merasakan banyak hal. Berarti ada kesadaran bahwa Mas Demian memberi kesempatan bahwa itu akan dirasakan atau mencari atau ngebuka diri aku dalam arti bukannya sixth sense ya, tapi Iya, ngebuka iya. untuk kayak segala hal yang aku belum pernah rasakan dan belum pernah aku tahu gitu. Karena kan banyak hal sebenarnya di bumi ini kalau kita mau belajar itu luas. Kita kadang-kadang kan hanya mengkotakkan diri kita sendiri aja gitu. Contohnya simpelnya gini, kayak ada orang kita bicara ya, misalkan aku nih di Indonesia. Aku kayak misalkan nih, aku di Indonesia sebagai pesulap udah terkenal nomor 1 misalkan gitu. Tapi begitu aku luar negeri, ada David Copperfield, aku nggak ada apa-apanya. Aku jalan di Amerika nggak ada yang kenal aku. Betul, Jadi, kalau aku hanya di Indonesia aja, pikiran aku hanya sekecil itu, tidak akan. aku akan ngerasa paling yang terbaik. Tapi once aku ngebuka bahwa ada energi yang ada satu hal di luar Indonesia tuh yang nyata aku nggak tahu, ya aku akan belajar terus lebih baik. Nah, kita hidup di bumi ini juga sama. Kalau misalnya kita hanya ngerasa kita udah paling tahu dan paling benar dan paling ngerti semuanya, enggak juga, banyak hal kok. Tapi ada kejadian apa nggak Mas yang bikin tadi Mas Demian bilang saya jadi percaya, saya jadi terbuka. Ada nggak sih kejadian yang first time lah bener-bener dialami yang akhirnya bersinggungan dengan ini? Ada. Ingat nggak? Jadi yang paling aku nggak bisa lupain adalah waktu itu ada sebuah kejadian di mana di rumahnya Sarah. Jadi momen itu adalah momen di mana Sarah belum seperti saat ini. Dia sudah bisa, kalau saatnya kan dia udah bisa mengendalikan, dia sudah bisa berkomunikasi. Tapi di saat itu dia masih menjadi yang sensitif aja, belum punya kelebihan yang lebih jauh lah kasarnya. Masih yang sensitif, bisa ngelihat, bisa merasakan, tapi belum bisa berkomunikasi kayak sekarang nih gitu. Nah, berkomunikasi dengan sosoknya gitu. Nah, waktu itu ada sebuah kejadian di mana Sarah butuh pertolongannya dari orang yang ngerti juga hal-hal mistis. Kebetulan orang yang ngerti juga itu adalah temanku, orang kantorku dulu. Jadi aku cerita nih, tolongin pacar gue dong. Waktu itu masih pacaran tuh, tolongin pacar gue dong. Pacar gue kayaknya ada yang gangguin deh gitu, ada yang gangguin atau yang guna-guna. Terus akhirnya si orang kantorku bilang, yaudah deh, gue bantuin besok ya. Terus aku bilang sama Sarah, besok temanku mau bantuin, dia juga ngerti hal-hal seperti itu. Sarah belum pernah ketemu nih sama temanku.
karena dia temen aku, ya aku percaya banget. Kan misalnya aku lebih percaya dia, bukan, aku percaya omongan dia. Besokannya pagi-pagi, ini kita belum ngomongin besok. Malamnya Sarah meditasi. Dia minta izin sama leluhurnya. Karena bagi dia tuh ketika pada saat ada yang mau bantuin dia, kalau misalkan apa ya, bukan aliran tapi ya saya aliran lah, energinya tidak selaras, pasti akan against kan, betul. Ya, Sarah meditasi, takutnya leluhurnya dia itu tidak mengizinkan untuk dibantu sama temenku. Tapi dia meditasi sampai akhirnya Sarah bilang, setelah aku meditasi boleh, katanya boleh dibantuin, tapi kayaknya penjaganya Sarah, anggaplah misalkan penjaganya Sarah namanya Wahyu misalkan, penjaganya Sarah yang namanya Wahyu mau datang nemenin. Ngomong ke aku. Ya. Besokannya Sarah dibantu nih dibersihin. Ketika itu gitu, Mas Demian ada aku. Okay. Dibersihin sampai akhirnya gini. Oke, yuk kita ini seperti kayak siraman lah. Jadi kayak dipakai air 7 kembang 7 rupa. Terus pas lagi itu Sarah bilang, oke, aku ganti baju dulu. Sarah ke atas nih. Di meja makan, aku inget banget teman aku ngomong gini ke temennya yang juga bisa. Leluhurnya Sarah yang namanya Wahyu mau datang. Sarah nggak ngomong sama temanku, dan Sarah cuma cerita sama aku malam-malam sendiri sama aku. Tapi pagi-pagi orang itu ngomong ke aku, ngomong depan aku denger. Jadi maksudnya aku kayak, loh, disebut namanya pas sama lagi, exact Wahyu misalkan. Nah itu aku langsung yang kayak, berarti sebenarnya aku tuh seperti orang tunanetra di dunia nyata, yang hanya bisa merasakan, hanya bisa tahu dan percaya dari orang yang bisa melihat. Nah aku ngerasa kayak kecil aja, kayak oh gila ya, selama ini berarti aku kayak selalu menutup diri sendiri gitu kan, selalu kayak egois aja, gue nggak mau tahu, gue hanya percaya apa yang gue percaya. Karena bener, kita sekarang kalau misalnya kita menganggap diri kita sebagai orang tunanetra, terus udah gitu ada yang ngasih tahu pelangi itu warnanya merah, kuning, hijau, kamu hanya bisa iya. Oh ini yang kamu pegang ini warnanya coklat, dia biasa yang iya aja. Betul. Karena dia hanya percaya, karena kita nggak bisa lihat. Nah aku seperti itu saat itu, ngerasa kayak gila ya, gue kecil banget deh, kok mereka bisa tahu, bisa ngobrol, sebuah namanya bisa sama. Berarti gue so bener nih gitu. Selama ini gue nggak tahu sendirian ternyata. Gitu. Nah itulah makanya aku ngebuka pelan-pelan untuk yang lebih menerima. Oh ternyata semesta tuh nggak sekecil yang aku pikir. Maksudnya semesta tuh nggak seperti apa yang aku percaya aja gitu. Dan memang perlu banyak yang perlu dipelajari. Di situ aku mulai pelan-pelan udah ngebuka, dan untuk menerima segala informasi yang akan mungkin semesta ini mau berikan ke aku, ya aku mau belajar gitu. Tapi apa yang dinikmati dengan mendalami dunia horor lah, sebut seperti itu? Sebenarnya kalau dibilang ya kayak kita bicara kehidupan aja lah, kehidupan, bisnis, rumah tangga, pertemanan, apapun itu sama, pasti ada ups and down-nya, ada untung, ada rugi, ada yang bisa bilang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Itu udah seperti itu kurang lebih. Jadi kayak kita bicara horor, di satu sisi kita senang gitu, maksudnya kayak aku ternyata dari apa yang aku jalanin bisa ngebantu orang. Jadi kayak contohnya tadi malam kita bikin meet and greet sama Sarah. Jadi fansnya Sarah itu datang sampai dia berterima kasih banget karena sudah nolongin dia. Nolongin dalam arti dari sebuah konten ternyata bermanfaat, akhirnya ngebuat dia yang tadinya suka menyakiti diri sendiri, hampir punya niat bunuh diri, akhirnya nggak jadi. Tangannya ini ada tangannya, dia kasih lihat. Tapi gara-gara konten yang Mbak Sarah, aku akhirnya ngerasa bahwa aku kayaknya untuk apa mengakhiri hidup aku gitu. Nah, itu contoh nyata tadi malam ada. Betul. Orangnya ada. Kebayang nggak? Aku dari sisinya aku ngerasa kayak ternyata gue dalam hidup ini punya ini ya, bermanfaat juga buat orang lain. Andil buat hidup orang. Iya gitu, maksudnya. Tidak langsung ya. Oh, ada hal yang mungkin buat aku biasa, tapi ternyata bermanfaat buat orang lain. Bikin konten, ditaruh di YouTube, bermanfaat. Ada orang di luar sana yang tadinya mau bunuh diri nggak jadi. Nah itu aku langsung ngerasa kayak, wow. Nggak bisa dijelaskan aja, karena kita akhirnya bisa menyelamatkan satu orang, nggak tahu di luar sana siapa. Nah itu yang positifnya. Negatifnya,
Ya karena ada orang juga yang di sana ngerasa mungkin lebih hebat, lebih jago, ngetes, ngirim-ngirim, ngalamin. Oh. Yang kita akhirnya jadi di Ngecek rumah. ya seberapa jagonya Demian. Ya bukan ke aku sih, lebih ke Sarah, Lebih karena ke kan Sarah. Sarah yang punya kemampuan. Jadi dikirim-kirim, ya santet lah apa segala macam, ya kita ngalamin. Ya bagi aku ya, aku cuman satu, ya karena memang udah sekarang semua berhubungan yang lebih ke spiritual ya hitungannya. Aku sekarang gini aja, kalau memang apa yang aku jalani salah, pasti Tuhan akan kasih tahu. Tapi Yap. selama apa yang aku jalan itu benar, pasti Tuhan akan Terus memberikan jalan yang lain. jalan yang baik atau melindungi aku, Iya. gitu aja. Misalkan memang aku dikirim sama orang dan nyata kena aku sakit misalkan, berarti Tuhan mengizinkan. Kalau emang Tuhan tidak mengizinkan, mau dikirim gimana pun nggak akan kena. Jadi aku lebih gitu, makanya aku bilang spiritual aku sekarang akhirnya banyak berubah setelah aku lebih terbuka aja sama alam ini gitu kan. Kayak sekarang kita ujungnya apa sih? Kenapa kita hidup di sekarang ini buat apa sih? Betul sih. Pada saat kita lahir nih, kalau udah tahu ujungnya bakal mati, terus ngapain kita hidup? Ngapain kita Buat belajar. Belajarnya apa ya? Ya macam-macam. Tapi ada gesekan nggak ketika gesekan dalam banyak konteks ya, maksudnya ketika seorang Demian percaya kemudian sebutlah fokus dengan hal ini, ada pihak siapapun yang mencoba itu enggak loh kayak gitu, ada gesekan-gesekan seperti itu? Oh ya pasti ada, tapi kan baik lagi kan kita namanya juga kepercayaan ya. Aku juga memahami mereka, kayak ada orang yang ya, nggak ada ya. namanya hantu ya, Ya, nggak ya, apa-apa. ya, ya, Buat oke, aku ya oke. nggak apa-apa karena apa ya, prosesnya seseorang tuh Beda beda-beda. betul. Aku pernah seperti mereka soalnya. Jadi aku sangat memaklumi. Makanya aku dan Sarah kita punya slogan di YouTube kita kan namanya, kami tidak memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Udah itu aja. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kalau misalnya memang ya apa yang aku jalani juga aku belum tahu benar, nanti di akhir di pokok nanti aku nggak tahu kan. Iya betul. Apa yang dijalani sama dia, apa yang dipercaya juga kita nggak pernah tahu. Nah tujuannya kita belajar aja. Nanti juga akan semesta akan kasih tahu kok. Ya aku lebih sekarang begitu. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Ya maksudnya buat apa kita memaksakan? Kayak aku misalkan gini, aku bilang wah suka warna merah, terus kamu bilang aku suka warna merah. Buat apa kita berdebat? Iya betul. Kalau percaya yakin udah sesuai. Iya, udah intinya kan ya udah kamu lakukan apa yang kamu percaya. Yang penting tujuannya baik. Selama tujuannya baik, udah kita jalan separately tapi kita sama-sama human to human, manusia ke manusia, kita berbuat baik aja. Betul. Perbedaan itu kan wajib. Ya Mas Demian, aku tuh mengenal Mas Demian itu tetap sebagai sang ilusionis kan. Tapi kemudian memang mengenal sosok Demian melalui konten-kontennya jadi berhubungan dengan yang horor-horor gitu. Tapi memang sebagai magician dilepaskan, mau mundur, sudah bosenkah atau lebih nyaman di dunia yang gini-gini atau gimana sih sebenarnya? Nah, sebenarnya gini, mungkin orang berpersepsinya kayak apakah aku jadi switching ke sini gitu kan. Sebenarnya sih enggak. Kalau ada yang misalnya kalau ada job sulap atau misalkan ada di TV diundang sulap pun aku pasti juga mau. Tapi panggilan hati aku tuh lebih ke sini. Karena apa? Karena tadi itu ternyata aku bermanfaat buat orang lain di luar sana yang tadi mau bunuh diri nggak jadi. Tapi kan dengan seorang Demian sebagai magician kan itu mau tidak mau itu membuat nama Demian itu besar. Apalagi dengan kata sempurna. Itu Demian banget tuh gitu loh. Bukan tidak mungkin orang di luar sana kangen nih Demian yang dulu dengan aksi-aksinya, bukan dengan hal-hal horor misalnya kayak gitu. Ya gini, aku selalu dulu aku punya prinsip adalah mengejar apa yang aku mau. Kalau sekarang hidup aku tuh prinsip lebih kayak aku mengikuti kemana Tuhan ngasih aku jalan. Jadi aku berusaha sebaik mungkin, apa yang aku jalanin aku berusaha sebaik mungkin, tapi aku ngikut Tuhan arahin kemana, semesta dan Tuhan kemana. Jadi kalau misalnya kayak sekarang ini aku ngerasa selama 2 tahun terakhir aku dapat job di TV tentang sulap itu nggak banyak. Iya. Nah sampai akhirnya aku fokus ke ke horor ini. Begitu berkecimpung di horor, kesempatannya banyak. Nah, sedangkan di show-nya aku sulap itu makin lama makin sedikit. Bukannya kita nggak mau nyoba, tapi kita udah berusaha, tapi makin dikit. Akhirnya kan aku mikirnya gini, apa memang aku diarahkannya ke sini gitu. Ya aku ikutin aja, aku jalanin semaksimal mungkin. Kalau misalnya ternyata one day tahun depan, misalkan 2025, wah sulap naik lagi, aku akan ikut aja kemana arahnya. Yang penting aku melakukan yang terbaik dari apa yang aku jalanin. Oke, berarti tidak melepas seorang sang ilusionis itu. Kalau ilusionis tuh makanya kalau di bio-nya aku Instagram, aku selalu tulisannya lifetime illusionist.
Jadi seumur hidup itu aku akan tetap ilusionis. gitu. Karena Ya. apapun yang aku kerjakan yang sampai detik ini di dunia bisnis juga basicnya adalah dari sulap. Ya. Contohnya misalkan kayak di sulap itu kan gimana caranya pada saat aku present permainan, Mhm. orang dengerin aku. Iya. Nah, pada saat aku melakukan bikin sebuah konten, itu kan storytelling. Mhm. Cara storytelling kita, cuma bedanya kita menyampaikannya lewat gambar, lewat visual. Pada saat kita bikin konten di Hari Misteri Sarah, penonton itu bisa kebawa dengan ceritanya. Karena storytellingnya kita itu dengan gambar. Tinggal di Oke. switching aja. Iya, Kalau betul, misalnya betul, sulap betul. dengan permainannya. Dengan permainan. Kalau ini dengan visualnya. Jadi Menemukan sebenarnya sama. kesulitan dengan teknik storytelling yang ya beda lah pastinya. Enggak sih, karena semua basic entertainment ternyata sama kok. Oh, oke. Semua sama basicnya. Makanya itu dia, aku menemukan di mana beda medianya aja. Aha. Contohnya kalau misalnya kita bicara media dulu televisi sama media YouTube. Sama aja. Broadcast kan. Heeh. Sama aja, bedanya kalau ini aplikasi itu TV. Tapi sekarang kita kan nggak pernah tahu kalau ditanya mana yang benar mana yang salah, nggak ada. Yang pasti adalah mana yang works. Nah, kita cari. Nah, kalau aku disulap sama horor sama aja, medianya cuma berubah, yang satu horor, yang satu sulap. Tapi kalau misalnya ditanya kalau misalnya itu gimana? Ya kita lihat mana yang works aja gitu. Sudah sangat nyaman berarti dengan dunia horor ini? Sangat nyaman. Kalau dibilang nyaman, belum di posisi nyaman, karena aku senang ngulik. Oh, berarti masih terus mencari? Iya, kalau misalnya sudah nyaman itu udah settle dong. Oh. Sudah kayak udah enak gitu. Enggak. Oke. Kalau ini kan masih ngulik, karena setiap apapun yang aku kerjakan bagi aku tuh kayak tidak boleh di comfort zone sebenarnya. Tapi ini artinya ini nggak sih ketika menjadi magician atau sang ilusionis tadi sudah mencapai puncak kata sukses versi Mas Demian sendiri lah, kemudian akhirnya bergeser ke horor. Kalau Merasa disulap mungkin aku sudah ngerasanya sudah di puncak, tapi bukan puncak sukses, Ya, tapi puncak karir. Mm-mm. Aku sudah akhirnya dikenalnya kan udah sempat mendunia kan, Ya. lewat America's Got Talent. Itu yang paling rame. Iya, dulu pada saat ditanya sama aku kan, mimpinya Demian apa sih awal-awal sulap gitu? Mimpinya cuma satu, kalau suatu hari nanti karya aku bisa dikenal mendunia. Nah, itu sudah terjadi gitu. Ya. Jadi kalau misal ditanya, ya ketika di Indonesia pun aku sudah dikenal, ya mungkin top 3 lah terbaik di Indonesia gitu. Nah, sekarang waktu di momen ini Deddy Corbuzier sudah pensiun. Mau ikut pensiun? Enggak, maksudnya posisi aku tuh jadi kayak, ya berarti kan dia menyerahkan kayak ini terusin gitu. Iya, terusin. Jadi kayak apa ya, jadi bukan ngerasanya kayak ya aku berkompetisi sama siapa. Jadi seperti tidak ada tantangan? Kamu pernah nonton film Life of Pi nggak? Yang dia sama harimau. Tahu. Kenapa dia bisa bertahan hidup selama 7 bulan kalau di film itu? Karena setiap hari dia harus struggling. Iya, Gimana caranya biar nggak dimakan sama harimau. Betul. Nah sekarang aku kayak istilahnya, kalau misalnya dia nggak ada harimau, dia pasti udah mati dalam waktu 1 bulan mungkin. Tapi dia bertahan 7 bulan untuk hidup, gimana caranya jangan sampai dimakan. Nah aku sekarang lagi berlayar sendirian, nggak ada harimaunya. Oke. Jadi Corbuzier udah pensiun. Coba kita pantau kira-kira Mas Demian pensiun juga kan nih? Kalau pensiun mungkin gini, kalau pensiun secara profesional mungkin tidak akan, karena bagi aku tuh, makanya aku bilang aku udah lifetime lah. Itu udah buat aku udah kayak hidup aku. Jadi sulap itu udah seperti kayak ya istilahnya bernafas saja tuh udah kayak sulap gitu. Ada sulap di situ terus, selalu bangun tidur aku mikirin sulap juga. Jadi kayak nggak bisa langsung dibilang retired itu, pensiun tuh nggak bisa, karena selalu ada di hati aku gitu. Aku selalu kalau ngeliat sulap kayak ngerasa wah keren, pengen lagi. Ya cuman aku ngerasa momennya saat ini membuat aku untuk akhirnya kayaknya itu bukan berarti ditinggalkan ya, tapi kayak kalau box tuh ditutup dulu sebentar, nanti aku buka lagi. Akan dibuka lagi. Iya. Oke, Mas, nih namanya Demian, nama panggungnya, kemudian dikenal sebagai sang ilusionis. Kalau mudah-mudahan saya nggak salah, Demian itu artinya adalah menaklukkan dalam bahasa Yunani. Dengan permainan tangan apa segala macam itu bisa menaklukkan siapapun. Ya. Tuh. Tapi kemudian sekarang di horor agak kontra banget nih. Mas Demian tidak memaksa orang untuk takluk dengan apapun yang dipandang, apapun yang diyakini Mas Demian, justru memberi kebebasan. Itu kan menjadi, bisa dibilang pandangan Mas Demian juga akan berubah 180 derajat dong, dari berusaha menaklukkan orang sekarang menjadi ya udah, lo mau percaya, oke,
enggak, it's okay. Ya, iya dan tidak. Soalnya gini, karena gini, kalau menaklukkan artinya lebih ke satu hal titik itu benar. Tapi kalau misalnya menaklukkan dalam arti menaklukkan menjadi yang terbaik di Indonesia dari horor, kan lain. Makanya lihatnya dari sudut pandang mana dulu. Kalau aku lebih pengen, kalau misalnya dulu di dunia sulap, aku pengen menjadi pesulap yang satu-satunya pesulap yang ilusionis dan dikenal di dunia. Nah kalau sekarang horor, aku mau jadi yang the one and only. Misalnya terbesar, pertama, terbesar, terbaik, pengennya gitu. Nah kalau misalnya baik lagi untuk urusan kepercayaan, itu kan lain, kita nggak bisa. Setiap orang berhak memilih. Tapi dari segi goalsnya aku pribadi, aku pengennya menjadi yang terbesar, terbaik, pertama, pokoknya yang itu, yang seperti itulah goalsnya. Padahal mempelajari dunia sulap-sulapan gitu dari umur 10 tahun kan? Dan secara otodidak? Ya, dari kelas 6 SD waktu ya, itu. 10 tahun sampai sekarang, kemudian belajar horornya baru beberapa tahun? Sepertinya malah meyakinkan jadi horor. Horor 6 tahun kayaknya. 6 tahun kan? Cuma kan basicnya sama. Sama berapa nih intensitas samanya dengan dunia? Nah, kalau misalnya kita bicara masalah sulap, orang bisa terbang, orang bisa kayak David Copperfield terbang, gitu kan. Itu kan ujung-ujungnya apa? Percaya juga kan? Apa yang kita tunjukin, ya serah. Kalau misalnya orang bilang itu trik, gimmick, atau apapun, serah. Tapi membuat orang... Tapi kan orang percaya. Nah, karena kalau dulu percaya keajaiban, kalau sekarang tuh percaya sama yang namanya mistis. Keajaiban itu nggak semua orang percaya. Makanya orang yang orang yang tidak percaya keajaiban tidak akan pernah ngalamin keajaiban. Kalau misalnya orang percaya keajaiban, contohnya orang yang pernah sakit keras kayak cancer atau apapun, ketika dia yakin bahwa keajaiban itu ada bisa selamat. Bisa, ya, betul. Gitu aja. Karena bagi aku otak manusia itu lebih kuat dibandingkan apapun. Apapun yang kita percaya itu bisa mengubah segalanya. Iya benar. Semua dikendalikan oleh pikiran kita sendiri sebenarnya gitu. Ada yang tahu nggak ya, Mas Jeme ini sebenarnya memulai karirnya itu bukan dari sulap-sulapan, tapi dari Abang None, asik. Iya, betul. Abang None Jakarta dan Kepulauan Seribu, kemudian jadi apa, persahabatan? Oh, jadi gini, dulu kan tipenya kan, bukan tipe, prosesnya itu kan adalah melewat daerah-daerah dulu, saya lewat perwakilan daerah, baru akhirnya ke Jakarta. Nah ini kan dulu aku karena waktu pas daftar itu telat, satu-satunya terakhir yang buka itu adalah dari Kepulauan Seribu. Oh, akhirnya masuknya lewat Kepulauan Seribu. Nah, Kepulauan Seribu itu aku juara 1, jadi abangnya. Dikirimkan ke Jakarta. Di Jakarta aku jadi abang persahabatan dan favorit, 2 gelar. Iya, abang favorit. Abang favoritnya jadi pesulap. Dulu emang pakai sulap dulu emang. Pas lagi, supaya kenapa dibilang abang persahabatan, karena aku sama yang lain tuh deket. Karena aku suka kalau lagi tuh main sulap. Berarti artinya sudah ada kesadaran bahwa akan terjun di dunia entertain dengan ketertarikan sulap itu tadi? Nah, kalau dibilang kesadaran penuh sebenarnya saat itu belum ngerti malah. Karena aku cuman belum ngerti kalau misalnya itu bisa digunakan sebagai hal yang menaikkan dari segi dunia entertain. Karena aku kayak aku dulu cuma hobi. Hobi yang aku lakukan terus menerus, akhirnya menjadi kayak karena aku ngerasa gini, oh dengan seperti ini aku bisa dekat sama orang, aku bisa lebih cepat, ice breaking lebih cepat lah untuk kenal sama orang. Jadi aku gunakan itu untuk yang memang karena hobi aja suka. Nah sejalannya waktu aku menemukan bisa menghasilkan. Dari menghasilkan aku belajar lagi bahwa ternyata nggak hanya menghasilkan tapi bisa jadi sebuah bisnis, di mana jadi sebuah karir. Nah, momennya aku dari Abang None itu belum mikir ke sana, belum, karena aku masih merintis jalan untuk kayak ternyata bisa jadi sebuah karir ya gitu. Kan sekarang kalau ditanya, mana ada dulu kalau misalnya pekerjaan mau jadi apa? Jadi pesulap, nggak ada. Kalau zaman dulu ya, kita bicara zaman dulu, ujung-ujungnya kalau misalnya pesulap itu paling namanya cuma ada di tiang listrik, badut sulap, di bawahnya sedot WC. Badut sulap silakan hubungin ini. Iya, bawahnya tuh tulisannya sedot WC, hubungi gitu. Jadi karena momen itu memang sulap tuh belum dihargai seperti saat ini. Jadi aku belum mendapat tempat juga mungkin. Ya, dan akhirnya kan memang suka nggak suka, yang pertama kali mendobrak itu Deddy Corbuzier akhirnya nunjukin ke semua orang bahwa sulap itu bisa menjadi sebuah profesi dan nggak kalah dengan seni-seni yang lain. Makanya aku di situ melihat Deddy Corbuzier berhasil mengubah image sulap yang tadinya dari badut sulap yang berdampingan sama sedot WC jadi sebuah profesi yang luar biasa diminati banyak orang dan juga kayak something fresh, something new gitu. Jadi hari ini masih mau dikenal sebagai sang ilusionis atau apa nih?
Aku lebih prefer mendingan menjadi Demian yang lebih ke entertainer aja. Karena entertainer tuh semua hal. Oke. Gak hanya disulap, tapi kalau misalnya aku mungkin one day bikin film, juga kan sama, semua berhubungan dengan entertainment. Jadi Demian yang entertainment dan fokusnya di entertainment dan seorang entertainer. Oke, berarti kita akan nunggu momen-momen tertentu untuk melihat Mas Demian Balik sempurna. lagi. Iya dong. Mas Demian terakhir nih. Ya. Ini kemudian akhirnya ngeklik lah sama Mbak Sarah. Kemudian Mbak Sarah ternyata juga memberi pengaruh lah dengan dunia ini kayak gini. Bagaimana, aku sih mulai ini gimana ya menjalani kehidupan sehari-hari sebagai pasangan suami istri dengan dengan punya pandangan yang beda dari yang lain. Kesehariannya seorang Demian dan Mbak Sarah itu dalam kehidupan yang bersentuhan dengan horor ini seperti apa sebenarnya? Kesehariannya seperti ya suami istri biasa sebenarnya. Karena kan gini, cuman memang ada momen yang ya tapi ya kalau yang setiap harinya ada lah yang bergesekan sama yang mistis-mistis ada. Tapi kita berusaha untuk yang kayak kalau kita memfokuskan energi kita di situ, akhirnya kita akan terbawa. Jadi misalkan kalau kita dapat kiriman atau apa, kalau kita fokusin di situ, akhirnya kita mengembrace atau memberikan sebuah pengakuan dan akhirnya membuat yang diakui itu makin jadi-jadi. Jadi kalau misalnya orang nih, kalau misalnya kita ngomong sama aku gitu, terus aku cuekin aja, lama-lama kan pergi sendiri, males juga. Nah jadi akhirnya kita seperti itu aja. Kalau yang negatif kita berusaha untuk nggak mikirin, kita cuekin aja. Karena dia akan pergi dengan sendirinya. Dan baik lagi kita percayanya kan adalah ya semesta dan Tuhan ini pasti punya rencana buat kita. Kalau emang terjadi, kalau yang enggak ya enggak gitu. Makanya kalau dari kayak gitu, yang tiap hari kita sadar, tapi kita berusaha untuk yang tidak terlalu mau fokus ke sana. Itu yang kehidupan sehari-hari kita yang berhubungan dengan mistis. Selebihnya sama kayak suami istri lain ya. Jadi dimana kalau ya kita hangoutnya waktu bersama, dan kita karena juga aku sama Sarah tiap hari bisa dibilang kerja bareng juga kan. Tiap hari juga ngomongin horor juga barengan, kayak YouTube segala macam kita planningnya juga bareng. Jadi kayak kadang-kadang kita malah yang pengen bergeser untuk yang udah yuk kalau misalnya lagi berdua jangan ngomongin gitu loh. Kayak simple kayak kita hari ini kemana yuk, ya nonton atau having yang benar-benar quality aja. Ya, quality time, jalan kemana, terus nanti ceritanya ini tempatnya agak aneh ya. Enggak, kita berusaha untuk yang gitu loh. Karena hidup kita udah ujung-ujungnya kan, ya misalnya gini, saya dari mulai melek mata sampai merem lagi tidur itu ya sama Sarah. Kerja bareng Sarah, bahkan main game pun juga bareng Sarah. Main game ya PlayStation gitu. Jadi kayak ya dia istriku juga, sahabatku juga, terus jadi yang benar-benar yang udah all in lah. Nah makanya kita harus bisa menempatkan diri kapan jadi aku teman kerja, kapan aku sahabatnya dia, kapan aku suami dia. Gitu. Nah memahami momen-momen itu bagaimana tuh membangun? Karena kan jadi nggak ada batas nih antara keluarga dengan kerjaan, akhirnya seperti itu kan? Sebenarnya kan kelihatan jelas pada saat kita lagi ngonten ataupun berhubungan dengan YouTube gitu yang punyanya Sarah istilahnya. Aku bilangnya simple, kalau itu lebih ke ranahnya Sarah karena aku di situ sebagai produser dan juga aku sebagai kameramen, editor dan yang bikin musiknya. Pada saat kita ngomongin YouTube, aku harus dibawa kendali dia. Karena yang lebih tahu, aku memberikan posisi itu. Dan memang dia yang kita bicara di Hari Misteri Sarah, yaitu punya dia. Ya dia punya Mbak Sarah. Betul. Kalau misalnya aku juga mau berusaha melebihi dia, nggak nemu, nanti kita akan bentrok. Pada saat kita bicara masalah kerjaan kayak horror festival, Sarah di bawah. Karena dia tahu nih ini kerjaannya Demian gitu, suamiku. Dari A sampai Z. Nah dia tinggal beres semua aku urusin. Kalau di rumah, ya kita harus tahu, misalkan kayak tiba-tiba Sarah yang di posisi butuh keputusan atau apa, ya aku jadi suami. Jadi ini rumah tangganya yang unik ya, jadi bisa kerja bareng saat kita lagi hangout. Iya. Ngomongin hantu saat kita lagi santai, lagi makan, bisa ngomongin hantu. Nah, enaknya kan gini, kayak misalkan kayak aku nih, tahun lalu aku ke Amerika buat syuting konten horor. Kan akhirnya kan juga hemat budget semua. Ke Amerika kita kerja, liburan, abis itu selesai kerja ada liburannya. Iya benar. Bareng Gak ada yang juga. sia-sia. Gak ada yang sia-sia semuanya. Tapi harapan Mas Demian dengan Mbak Sarah nih ke depannya apa? Baik dalam sebagai rumah tangga atau dengan karir yang lagi-lagi nih soal horor. Ada nggak sih impian kalian berdua atau harapan atau
idealnya rumah tangga Demian dan Sarah dengan tidak melepaskan kepribadian masing-masing dan ketertarikan kalian masing-masing itu seperti apa sih? Kalau dibilang idealnya, kita sekarang itu ya masih mencoba menjadi yang terbaik masing-masing. Karena kan gini, kalau kita dipertanyakan misalkan idealnya gimana, kita nggak ada yang pernah tahu ya keluarga yang ideal seperti apa kan. Kadang-kadang apa yang depan mata kelihatan bagus, di belakangnya enggak. Betul. Jadi buat aku idealnya itu yang paling penting adalah kita berdua sama-sama mau belajar. Itu buat aku adalah rumah tangga yang ideal. Buat aku ya. Ya orang lain mungkin punya prinsip yang berbeda, tapi buat aku sama Sarah, ketika dua-duanya mau belajar. Karena apa? Karena kita hidup di dunia yang serba nggak ada kepastian. Betul. Tiba-tiba kemarin 2 tahun COVID, Siapa yang tahu terus ya? nggak ada kerjaan. Iya. Nah, kalau misalnya dua-duanya saling, misalkan kayak Sarah, demand aku untuk yang harus cari kerja, cari duit, keadaannya nggak bisa. Selesai, Nah iya. itu dia tuh, sama-sama belajar. Kita belajar, kita berevolusi, kita apa ya namanya ya, adjusting. Berproses semuanya. Iya. dengan- Nah itu buat aku yang ideal. Jadi dari situ, ketika kita bicara belajar, berarti kita siap terbuka dengan apapun. Salah satunya adalah ya kerjaan, ya masalah rumah tangga pribadi untuk menjadi siapa yang lebih mau dikedepankan atau siapa yang mengalah. Nah itu kan belajar semua. Nah, itu satu dalam untuk urusan keluarga pribadi aku sama Sarah nih. Itu buat aku yang paling ideal tuh, itu buat aku pribadi ya. Mas, terakhir nih mungkin bisa disampaikan buat siapapun yang tadi bicara soal horor adalah keyakinan, percaya atau tidak. Bisa disampaikan ke kamera ini kali Mas. Buat siapa aja nih yang melihat seorang Demian dulu adalah seorang ilusionis, tapi sekarang adalah orang yang tertarik dengan dunia-dunia horor. Boleh Mas? Ya kalau saya pribadi gini kan, kita tidak pernah tahu misteri apa yang ada di dunia ini. Kita nggak pernah tahu. Kayak simpelnya hal yang paling buat aku pribadi ya, kayak kita kan tidak pernah tahu benar ada surga atau neraka tuh, kita nggak pernah tahu. Betul. Tapi kita sekarang menjalani untuk gimana caranya kita berbuat baik, ya apapun ada atau tidak adanya nanti hari akhir nanti surga dan neraka, tapi setidaknya kita berusaha menjadi manusia yang sebaik mungkin sampai dengan hari ini. Nah itu berlaku untuk semua hal, mau kepercayaan, mau keluarga, mau kerjaan. Itu buat aku, kita lakukan yang terbaik aja hari ini untuk orang sekeliling kita, keluarga, pekerjaan, atau diri kita sendiri. Nah, semoga bermanfaat buat orang-orang aja, karena menjadi yang terbaik versi kita itu nggak ada ruginya kok. Oke, terima kasih Mas Demian sudah Sama-sama. ngobrol hari ini. Tapi sekali lagi, aku pengen closing-nya dari Mas Demian dengan sempurna. Oke, boleh kesini ya? Kayaknya masih Kesini aja boleh? Kesini aja. Oke. Thank you Sip, sip. semuanya. Berarti saatnya untuk bilang sempurna.